Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Wih, alhamdulillah Pak Ustadz. Akhirnya kita sudah tiba juga di Hotel Intercontinental Bali. Wih, betul-betul. Gambar kita, wah. Gambar ya Pak Ustadz. Bangunannya mewah, nih atapnya saja tinggi sekali Pak Ustadz. Kalau hujan tidak kedengaran ini. Fasilitas internasional, tapi Hasanah Indonesia. Hasanah Indonesia, betul luar sekali. biasa. Nah, kan ini juga sudah masuk hari pertama bulan puasa ini Pak Ustadz. Ya. Kan? Nah, kebetulan kita sapa dulu pemirsa ini Pak Ustadz. Ya. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Atas berkah, rezeki, nikmat iman yang Allah telah kasih kepada kita semua, serta salawat dan taslim kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, alhamdulillah tidak terasa sudah dipertemukan lagi kita dengan bulan yang penuh berkah Pak Ustaz. Bulan suci Ramadan. Ya. Dan betapa gembiranya juga saya ini Pak Ustaz. Saya Arif Brata dan Ustadz Dasat Latif. Wes. Akan menemani bulan puasa atau menemani puasa pemirsa di rumah selama bulan suci Ramadan. Dalam acara Dasat on Stage. Ya, apa artinya itu, Bos? Nah, itu Pak Ustadz. Mungkin pemirsa juga bertanya-tanya ini. Ya. Apa itu Dasat on Stage? Dasat on Stage katanya. Padahal tidak ada stage-nya. Ya. Nah, mungkin Pak Ustadz bisa jelaskan mungkin Pak Ustadz. Begini, Bang Arif. Ya. Ini kalau di Indonesia kan Dasat dalam panggung, di atas panggung. Di atas panggung, di atas Baru stage. tidak ada panggungnya. Ya, itu. Nah, ini menunjukkan bahwa dakwah itu, saudaraku, tidak harus saya selamanya di masjid, tidak harus saya selalu di mimbar, di majelis taklim, tapi kali ini kita tetap dakwah meskipun di mana saja. Mau di pantai kita dakwah, warung makan kita dakwah, di mana saja kita boleh dakwah. Inti dari dakwah itu adalah amar ma'ruf, nahi mungkar. Dan yang paling penting, kulil haqqu walau kana murram. Dan apalagi? Sampaikanlah walau satu ayat. Nah, sampaikan walau satu. Di mana saja. Iya. Tidak harus di masjid. Kalau saya harus di masjid saja, lalu di mana mereka dengar dakwah yang lagi di pantai? Bagaimana mereka mau dengar dakwah bagi mereka yang lagi di tempat-tempat hiburan? Maka kali ini saya Dasat Latif mendatangi jamaah di luar mimbar, di luar masjid. Supaya apa? Dakwah kita lebih melebar. Nah, itu ya. Jadi pemirsa sudah tahu Dasat on Stage itu. Gaya-gaya ini sedikit bahasanya tuh. Biar enak. Nah, biar lebih keren lagi mungkin Pak Ustadz, ya. kita duduk dulu sambil ngobrol-ngobrol sedikit. Alhamdulillah. Siap. Ya. Ayo Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Ya. Nah, Pak Ustadz, sambil kita menunggu proses check-in kamar untuk kunci kamar tak, Pak Ustadz? Ya. Kebetulan ini. Alhamdulillah ada gitar di sini, Pak Ustadz. Nah, pintar juga main gitar. Ini saya coba-coba dulu, Pak Ustadz. Oke, kalau begitu Ya. menyanyi, Ya, ya. siap. Kau main di A, saya tunggu kau di Z. Sampai C kayaknya Pak Ustadz, Ya, tidak ada Z. oke. Nah, karena kita menyambut bulan suci Ramadan ini, bergembira saya rasanya ini Pak Ustadz. Ya.
Jadi saya mau nyanyikan Ramadan Tiba. Ya. Pak Ustadz tahu tuh? Nah, tuh lagunya saudara kita Opik. Ini betul Pak Ustadz. Nih. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Itu saja saya hafal Pak Ustaz. Saya buka masker. Iya, silakan Alhamdulillah, Ustaz. tapi jaga jarak. Iya, betul, Tetap pakai Pak. masker ya. Nah, ini kita. Nah, pemirsa yang saya hormati, jangan lupa tetap pakai masker. Jaga jarak ketika berdekatan dengan teman. Dan yang lebih penting lagi, hindari kerumun apabila tidak penting. Terus tidak cukup dari itu, keluar rumah atau ke suatu tempat, sampai di tempat tujuan, jangan lupa cuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun minimal 20 detik. Untuk apa? Menghindari corona. Tapi alhamdulillah sekarang ini kita punya program pemerintah vaksin untuk Indonesia. Vaksin. Jangan takut, jangan ragu. Vaksin ini baik dan alhamdulillah sudah dinyatakan halal. Apa betul baik Ustadz? Pasti bagus. Alhamdulillah. Apa buktinya? Saya alhamdulillah sudah vaksin. Alhamdulillah. Berkat vaksin ini alhamdulillah juga sehat walafiat. Nah, Betul, itu lagu Ustaz. tadi Iya Pak Ustaz. Bang Arif. Iya, Lagunya bagus. bagus. Suasana senang, gembira. Iya. Kenapa kita pasti gembira? Karena kita kedatangan tamu. Saya saja waktu kecil dulu di kampung, Iya. mau datang waktu itu presiden, kita disuruh baris sepanjang jalan. Wah. Pegang bendera Indonesia. Oh, pegang bendera, iya. Nah, kenapa kita kedatangan tamu kehormatan? Padahal itu presiden ada masa pensiunnya. Dan juga dana kasih jaki bonus. Betul. Ini tamu kehormatan kita Betul, Pak. diberikan bonus yang tak terhingga. Iya. Bulan suci Ramadan. Betul sekali, Maka Pak. kita harus bergembira. Iya. Cuma mana disebut bergembira? Jangan sampai yang disebut bergembira dia pergi ke pantai Losari berenang, tenggelam, terakhir betul. Nah. Tapi bergembira di sini adalah Iya. menyambutnya dengan tuntunan agama. Betul Pak Ustaz. Ya, jangan malah kita menyambutnya menimbulkan dosa dan maksiat. Iya. Karenanya ini hadir acara. Dasar Bagaimana Ustaz. caranya menyambut bulan suci Ramadan? Inilah. Betul. Nah, maka Dasar pemirsa, Ustaz. jangan jauh-jauh. Setiap jelang buka puasa, kami hadir selama 30 hari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ramadan kali ini tidak berubah dengan Ramadan tahun lalu. Tetap mulai dari sahur sampai dengan buka puasa. Betul Pak Ustaz. Dan itu tetap 1 bulan, tidak menjadi 2 bulan. Nah, jangan lupa, saudara-saudara sekalian, Iya. ya, Nah, Pak Ustaz. tetap stay tune di Metro TV. Wih. Menyambut buka puasa dengan acara yang penuh hikmah dan penuh ilmu. Iya. Dan bukan cuma penuh hikmah, penuh ilmu. Ada tuh sedikit gembira-gembiranya. Ada, Toh, Ustaz, supaya kita tidak stres. Perlu kita gembira-gembira. Perlu kita suasana batin senang. Kenapa? Supaya meningkatkan imun. Saya ditanya jamaah, Ustadz, bagaimana supaya imun suami saya bagus? Apa doanya? Tidak penting baca doa lagi. Apa? Jangan selalu periksa HP-nya. Biar jangan selalu periksa. Nah, Pak Ustadz, saya juga mau cerita ini soal pengalaman ketika bulan puasa, Pak Ustadz. Ya. Karena kan saya ya di kampung itu kalau merayakan bulan suci Ramadan kayak senang begitu kita semua umat Ya. Muslim. Ya. Apalagi saya di rumah itu di kampung saya di Makassar, Pak Ustadz. Weh, kalau awal-awal bulan puasa, Pak Ustadz, itu bergembira semua, terutama orang-orang di pasar. Ya. Karena pasar pasti ramai hari pertama, Pak Ustadz. Toh? Ya. Karena orang itu mau sahur dan buka puasa dengan yang enak-enak. Ya. Weh, makanya kita itu beli apa coto, jalang kote atau pastel, pisang hijau, kue ulang tahun semua kita beli. Ya, berlebihan. Berlebihan, tapi harus diingat jangan terlalu begadang juga. Karena kalau kita begadang, sudah kita beli semua makanan banyak, kita terlambat sahur, tinggal 2 menit imsak. Oh, sudah bunyi ayam. Wah, kasihan. Akhirnya tidak konsen lagi, Pak Ustaz. Kalau Anda bilang, Pak Ustaz, kajili-jili begitu. Kaget bangun, langsung nasi dikasih jalang kote, dikasih pisang hijau, minumnya kuah cotok. Lambungnya kaget, apa maksudnya ini, Bos? Ya, Bang Arif, seperti kita pahami dan semuanya kita semua tahu bahwa
bulan Ramadan itu adalah bulan pengendalian hawa nafsu. Iya. Alhamdulillah umumnya kita sudah paham pengendalian hawa nafsu dari birahi, Iya. pengendalian hawa nafsu amarah. Tapi satu yang tidak bisa dikendalikan sekarang ini, Apa itu, hawa Ustaz? nafsu untuk makan. Sehingga Ramadan justru dia semakin konsumtif. Semua mau makan. Nabi orang Makassar balala. Balala hanya mau namakan semua. Selamat Halo siang, Mbak. Bapak. Iya. Kamarnya sudah siap. Oh iya. Kami sudah akan mengantarkan Bapak untuk ke kamar. Siap, terima Ya. kasih Mbak. Ya. Nah, karena Mbak Dayu Meli ini sudah Ya. baik sama kita siapkan kamar, Ya, Pak. ada sesuatu untuk Mbak ini. Oh, apa itu, Pak? Ada nih, Pak Ustadz, saya bawa ini. Tuh. Di. Oh, Kabelah. Weh, Susu 7 kurma. wajib nanti. Ih, baik sekali nih, Pak Ustadz. Jadi kurma sudah di dalam kaleng. Iya, sudah ada kemasannya. Nih, susu Weh. steril 7 kurma ini Ya. adalah kombinasi perpaduan 100% susu steril premium, bermanfaat dan kurma berkhasiat. Perjelas itu premium dulu, Bos. Premium. Premium itu artinya yang paling bagus. Yang paling bagus. Ya. Dan ini diproses dengan teknologi modern. Saya suka judulnya. Apanya itu? 7 kurma. Karena itu angka 7 banyak disebut dan diutamakan dalam Quran. Oh, seperti itu, Pak Ustadz. Diciptakan langit dan bumi Iya. 7 masa. Nah, Ada 7 golongan orang dilindungi di padang mahsyar. Iya. Coba bayangkan. 7. Ada lagi 7 pintu sorga. Bayangkan. Jadi ini angka 7 memang sering disebut dalam agama. Betul sekali, Pak Ustadz. Susu steril 7 kurma ini Ya. dikemas dengan kaleng higienis. Otomatis double manfaat. Apalagi dulu itu higienis, Bos. Perjelas dulu, jangan bahasa susah. Saya juga ini, saya tahu Higienis higienis itu itu- bersih, Ya, clean, semua bersih. aman begitu, Pak Ustadz. Ya. Nah, manfaatnya jadi susu steril 7 kurma ini baik diminum setiap hari untuk seluruh keluarga Tapi Indonesia. yang siang kalau Ramadan, nah, Nah, itu juga. bakal puasa. Ini enak untuk buka puasa, dan sahur. Betul sekali, Pak Ustadz. Ya. Jadi susu steril 7 kurma Ya. enak, double manfaat. Satu lagi. Apa itu, Pak Ustadz? Rasulullah itu Ya. sering berbuka dengan 7 biji kurma. Oh, berarti ini, pas ini, kalau 7 susah kurma. dapat kurma yang 7 biji itu, Ya, insya Allah sama ini. sudah ada satu kali begini. Satu dengan kalengnya, Betul. Nah, alhamdulillah. ini untuk Mbak Dayu Meli nih. 2 toh? Iya. Siap, sama-sama. Makasih Mbak ya, makasih. Makasih banyak. Ya, Nah, inilah baik. indahnya Indonesia. Iya, betul. Mbak tadi itu meskipun beliau tidak sekeyakinan dengan kita, Iya. tapi dilayani kita dengan baik. Makanya kita Inilah yang disebut toleransi beragama. Betul Masya sekali, Allah, Pak Ustadz. alhamdulillah. Enak sekali ini pembahasan, Pak Ustadz. Ya. Jadi, baik pemirsa, kita akan lanjut lagi pembahasan kita setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di Dasat on Stage. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Dasat on Stage bersama saya Arif Brata dan yang pastinya Pak Ustadz Dasat Latif. Ini kan Ramadan sudah tiba, bulan suci Ramadan. Nah, apa saja sih Pak Ustadz yang kita mesti persiapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini, Pak Ustadz? Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli Ya. wa sallam. Kedatangan bulan suci Ramadan, tentu kita bergembira. Bergembiranya bukan dengan bakar petasan, bergembiranya bukan dengan berhura-hura, tetapi apa saja yang dilakukan. Yang pertama, mari luruskan niat. Karena seperti yang kita sudah pahami, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dari niatnya. Kalau niatnya bulan suci Ramadan ini betul-betul ingin membenahi diri, semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka itulah yang terkabul. Tapi kalau niatnya hanya sekedar berhura-hura, ya tidak mendapat apa-apa. Iya. Jadi itu yang pertama, luruskan niat. Luruskan Kemudian yang kedua, menyambut Ramadan ini tingkatkan ilmu. Ilmu, Pak Ustadz. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang faedah-faedah yang meningkatkan kualitas puasa, apa saja yang bisa memakruhkan puasa, apa saja yang bisa membatalkan puasa. Iya. Jadi ilmu. Salah satu dia caranya ya tongkrongi terus acara ini, Dasat on Stage. Dasat on Stage, Ya, betul kemudian ya. sekali. Iya. Kemudian yang ketiga, menyambut Ramadan ini apa yang kita lakukan? Tentu membekali diri dengan kesehatan. Iya, Ya, kesehatan. sehat. Karena kalau kita sakit, tentu ada hal-hal yang membuat puasa kita berkurang nilainya. Iya. Nah, kemudian apa lagi? Memahami apa saja yang bisa
membuat puasa kita tertunda kenikmatannya. Tertunda kenikmatannya. Iya. Apa yang dimaksud tertunda kenikmatannya? Pahalanya ada, tapi dia belum masuk dalam buku. Salah satu sebabnya adalah memutuskan tali persaudaraan. Iya. Karenanya nyambut Ramadan ini bersilaturahim. Ada kekeliruan di antara kita yang dia maksud dengan silaturahim itu, Arif datang ke rumahku hari ini, besok saya lagi yang datang ke rumahnya Arif. Itu salah. Yang disebut menyambungkan tali silaturahim adalah menyambungkan tali persaudaraan yang sempat putus. Gara-gara pilcaleg, gara-gara pilkada, ya, gara-gara pilpres. Iya. Nah, gara-gara momen politik itu kan kita berbeda pilihan, akhirnya bermusuhan. Nah, masuk Ramadan ini, ayo datangi. Tapi Ustadz dia di Jawa, saya di Sulawesi. Tidak ada urusan. Tidak ada masalah. Ya, masalah bisa diatasi dengan apa? Video call. Video call. Ya, betul. tapi memang bagus face to face. Tapi keadaannya tidak bisa. Apalagi sekarang masa pandemi, Iya. kita dianjurkan untuk mengurangi berkumpul. Ya. Nah, pun kalau ketemu karena ada keadaan daruratnya, maka tetap dengan jaga jarak dan pakai masker. Betul sekali Pak Ustadz. Berikutnya lagi, nyambut Ramadan ini, setelah itu adalah kita berusaha untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan peningkatan kualitas ibadah. Iya. Kalau ada duit, tidak ada salahnya kita membeli baju yang bersih, ya, beli baju baru untuk penghormatan kita pakai untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Kemudian kalau ada berlebih dan rezeki kita lebih dari cukup dan sudah sewajarnya kita bersedekah, maka siapkanlah dana untuk bersedekah di bulan suci Ramadan. Siap, Masya Itu Allah. amalan-amalan yang kita lakukan memasuki bulan suci Ramadan. Iya. Nah, setelah masuk di bulan suci Ramadan, sudah masuk 1 Ramadan. Nah, amalan-amalan apa saja yang kita lakukan? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita dulu harus tahu dulu. Perlu kita tahu dulu apa sih nama-nama bulan Ramadan ini. Nah, itu juga yang saya tanyakan. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan, Iya. Ramadan ini paling banyak namanya. Ramadan. 1, bulan puasa. Bulan puasa. Kenapa disebut bulan puasa? Ya, karena jelas kita berpuasa di bulan suci Ramadan, ya. Iya. Nah, kemudian yang kedua disebut bulan penuh ampunan. Kenapa disebut bulan penuh ampunan? Karena bulan Ramadan ini Allah malu tidak mengampuni dosanya orang yang mohon maaf. Orang yang memohon ampun, Allah malu tidak mengampuninya. Nah, maka bulan Ramadan disebut bulan penuh ampunan. Yang ketiga, bulan dilipat gandakan segala kebaikan. Bulan bonus. Bulan bonus. Bulan diskon. Nah, artinya apa Ustadz? Nah, misal kalau di luar Ramadan, kalau diangka ya, kalau diangka. Ramadan, di luar Ramadan, sholat, kalau nilainya 10 ya, kalau 10, anggaplah iya, dinilai misalkan, 10. iya. Nah, masuk Ramadan berkali-kali lipat lagi. Masya Allah. Nah, dilipat gandakan segala kebaikan. Kemudian di Ramadan juga disebut dengan bulan nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran. Bulan turunnya Al-Quran. Iya. Nah, kemudian bulan Ramadan lagi disebut dengan ada satu malam yang lebih mulia, disebut lebih mulia dari 1000 bulan, yang kita kenal dengan nuzulul Quran. Iya, Ya, iya. ada lagi disebut Lailatul Qadar, malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Inilah nama-nama dari bulan suci Ramadan. Iya. Nah, berkaitan dengan nama-nama tersebut, maka berupayalah untuk mengkaitkan dengan nama-nama Ramadan itu. Iya. Misal disebut dilipat gandakan segala kebaikan. Maka di bulan Ramadan ini jangan anggap remeh kebaikan. Perbanyak kebaikan-kebaikan. Karena kalau di luar Ramadan kebaikan kita misalnya nilainya 7, Ramadan menjadi berkali-kali lipat. Bisa jadi 7.000, bisa jadi 700.000. Maka amalan-amalan kecil jangan disepelekan. Dengan cara apa? Misal, aktifkan handphone. Ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Selesai menggunakan handphone dimatikan, maka ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pakai baju Bismillahirrahmanirrahim. Lepas baju ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Hal-hal sepele jangan dianggap remeh. Iya, iya. Ya, itu ya, karena disebut bulan dilipat gandakan segala kebaikan. Iya. Yang berikutnya disebut bulan penuh ampunan. Maka bulan Ramadan ini banyak-banyak bertobat. Nah, bertobatnya itu tobat bilisan, memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, kemudian apa lagi? Dengan memperbanyak sholat sunat taubat. Selesai sholat maghrib, ya, ke masjid nunggu isya, maka di situ dilakukan sholat taubat.
Berapa rakaat? Minimal 2 rakaat sampai 6 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sampai 6 rakaat. Sholat sunat taubat atau biasa juga orang sebut dengan sholat sunat awabina. Awabina. Nah, itu ya. Ya. Kemudian apalagi? Nah, disebut nusulul Quran. Bulan turunnya Al-Quran. Maka apa yang perlu diperbanyak di bulan suci Ramadan ini? Ngaji. Oke. Arif ngaji di bulan Ramadan, di luar Ramadan, tapi barangkali satu kali di satu sepekan, malam Jumat itu pun surah Yasin versi cepat. Masuk Ramadan, jangan pernah sia-siakan. Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran, maka kita muliakan dengan cara apa? Tadarus, baca Al-Quran. Saya tidak tahu ngaji, Ustaz, minimal dengarkan. Minimal dengar. Misal, kita kan punya handphone, dan itu ada aplikasi tentang Al-Quran Karim. Maka diputar sambil didengar. Syukur-syukur dengar sambil buka Quran. Nah itu ya, karena disebut malam di bulan-bulan turunnya Al-Quran, maka amalan diperbanyak baca ayat suci Al-Quran. Nah, ada lagi disebut malam Lailatul Qadar. Malam penentuan, malam qadar penentuan, malam Lailatul Qadar, malam penentuan. Maka apa saja dilakukan di malam-malam itu? Zikir. Ya, zikir itu baca ayat suci Al-Quran. Ya, bisa juga dengan zikir yang paling populer, Subhanallah, baca 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Atau zikir yang lain, misalnya tasbih. Ya, dengan kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, atau tahmid. Perbanyak bacaan-bacaan seperti itu. Minimal dengan mengucapkan yang 3 tadi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, ada lagi kalimat-kalimat yang selain itu. Ya. Kalimat-kalimat apa? Kalimat tauhid. La ilaha illallah. Anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illallah. Boleh dengan kalimat-kalimat syahdu. La ilaha illallah. Kan ada itu orang di kampung biasa marate kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sambil nunggu Lailatul Qadar dengan berzikir, tadarus, baca ayat suci Al-Quran. Ada yang lebih spesial, apa itu? Itikaf. Itikaf itu seperti apa itu, Pak Ustaz? Berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan harus di masjid. Ada juga ulama mengatakan ya tidak harus di masjid, di rumah pun boleh. Kalau misalnya perempuan dia haid, ya tidak mungkin bisa ke masjid, maka dia tinggal di rumah. Cara itikafnya yang penting esensinya tercapai. Apa esensi itikaf itu? Yaitu kalau bahasa di kampus atau di kantor, evaluasi. Evaluasinya. Atau kalau bahasa agamanya bermuhasabah. Muhasabah ya. Muhasabah itu merenungi. Jadi sambil menunggu Lailatul Qadar, itikaf kita dengan lakukan apa? Bermuhasabah, menimbang-nimbang diri, mengevaluasi diri. Nah, malam Lailatul Qadar. Apalagi yang kita lakukan? Yaitu berdoa. Doa. Nah, ada lagi selain berdoa, ada itu yang spesial, yaitu sholat lail. Sholat lail macam-macam. Ada tahajud, ada sholat taubat, ada sholat hajat dan macam-macam. Sudah dilakukan semua itu. Misalnya dia memulai dari jam 2 dini hari. Kan biasa akhir sampai menjelang sahur. Sholat sunatnya, tahajud dia 8 rakaat. Maka tidak puas dengan itu, dia tambah lagi dengan sholat hajat. Belum cukup dengan itu, dia sholat dengan taubat. Belum cukup lagi dengan itu, semua sholat sunat sudah dilakukan. Ada lagi dia disebut sholat sunnah mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah yang dilakukan minimal 2 rakaat, jumlah tak terbatas. 2 rakaat sudah, masih mau sholat lagi, sambil menunggu datangnya waktu sahur. Nah itu ya, inilah amalan-amalan. Nah untuk lebih spesialnya nanti secara konkret dan detail kita bahas. Insya Allah kita akan bahas pada episode yang akan datang. Pemirsa, terima kasih sudah setia bersama kami di Dasat on Stage. Nah, Pak Ustadz, ini kan bulan Ramadan yang Pak Ustadz bilang tadi, itu bulan yang penuh ampunan. Pak Ustadz? Nah, itu bagaimana Kak kalau misalkan, apakah kita langsung diampuni begitu dosa-dosanya kah? Atau seperti apa sih ininya Pak Ustadz? Ya, pemirsa yang saya hormati,
Salah satu nama Ramadan itu Ya. disebut bulan Maghfirah, bulan penuh ampunan. Masalahnya, apakah semua orang yang mendapati bulan suci Ramadan otomatis dia dapat ampunan? Masuk Ramadan langsung dia hapuskan semua dosa-dosanya? Tentu tidak. Oh, tidak. Dia harus berikhtiar, dia harus bekerja, dia harus beramal. Tidak mentang-mentang dia sebenarnya Ramadan dia tidur aja kerjanya. Dia bilang. Dia tidak sholat duhur, tidak sholat asar. Tidak, dia harus meraih ampunan itu. Raih ampunan Allah. Bagaimana cara meraih ampunan Allah? Tentu dengan beramal. Beramal, iya. Nah, pertama bertobat. Syarat bertobat itu kan satu, menyesal. Waduh, saya menyesal melakukan ini. Saya menyesal. Jangan sampai katakan puas sudah saya makanya tidak mau berhenti. Bukan tobat namanya itu. Ya, dia menyesal. Iya. Yang kedua diakui. Jangan sampai mencari lagi pembenaran. Sebenarnya saya begini lakukan karena pada saat itu saya ini namanya tidak mengakui. Dia mencari pembenaran. Oh, mencari masih Maka bertobat itu harus akui. Tadi menyesal, dua mengakui. Yang ketiga tidak mengulang. tidak mengulang lagi. Tidak mengulang. Iya. Itu syarat tobat. Dan sampai tobat dia ulang lagi, tobat dia ulang lagi. Harus syaratnya tidak dia ulang. Yang keempat, dia ganti dengan amal-amal soleh. Oh iya. Perhatiannya maksudnya apa Ustadz? Sebelum Ramadan, dia pelit. Oh. Dia bertobat. Kalau Maka istilahnya- masuk Ramadan, Iya. dia harus beramal soleh. Iya. Amal solehnya apa? Dia bersedekah. Sedekahnya tidak banyak. Sedekahnya tidak banyak, Iya. tapi dia rutin. Sedikit Tapi dia rutin. Iya. Ya. Malam hari pertama dia sedekah pabuka. Tidak banyak, tapi 10 orang. Itu sudah amal soleh. Sudah amal Besok itu. lagi, sampai 30 malam berturut-turut. Yang Allah cintai itu yang seperti itu. Iya. Yang istiqomah dalam kebaikan. Ya, Iya. berkelanjutan. Nah, orang yang memasuki bulan suci Ramadan, tapi dia tidak bertobat, malah dia semakin maksiat, bukan diampuni dosanya, malah dia semakin numpuk dosa-dosanya. Maka tidak menjadi jaminan bahwa masuk Ramadan otomatis diampuni, tapi harus diraih, harus diambil ampunan itu dengan cara apa? Bertobat dengan amalan-amal soleh. Nah, itu Pak Ustadz. Jadinya kalau misalkan kita merasa nanti saya minta maaf ini deh, masuk lagi bulan puasa baru saya minta maaf, itu tidak boleh ya. Ya, jangan ditunda. Jangan ditunda. Memang ada jaminan. Apakah ada jaminan kita akan mencapai Ya, Ramadan tidak berikutnya? Misal dia masuk Ramadan, dia Ya. gengsi minta maaf, saya kakak, saya senior, saya di belakang saya minta maaf, nanti Lebaran. Tidak boleh. Minta maaf tidak boleh ditunda. Sebab Ya. kenapa? Sebab kita tidak tahu ajal kita. Ada beberapa hal yang harus dikerjakan terburu-buru. Nah, Jadi semua itu pekerjaan harus dikerja dengan lambat, jangan tergesa-gesa. Iya. Allah tidak mencintai orang tergesa-gesa, tapi ada beberapa hal yang harus dikerjakan dengan segera. Satu Iya, di antaranya adalah bertobat. bertobat. Kenapa Ustadz? Iya. Karena kita tidak tahu ajal kita. Betul Kita sekali. berharap mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul dengan taubatan nasuha dia mendapat gelar. Amin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Iya. Innallaha yuhibbut tawwabina. Saya mencintai hambaku yang bertobat. Nah, kalau dari saya ini Pak Ustadz, ini kan selama bulan puasa sebelum pandemi ini Ya. orang itu misalkan satu keluarga membuat yang namanya buka puasa bersama di rumah. Ya. Nah, ketika pandemi ini seperti apa? Misalkan apakah karena dengan adanya pandemi ini kita tidak bisa lagi membuat buka puasa yang misalkan orang rame-rame lagi atau seperti apa sih Pak Ustadz? Ya, buka puasa bagian daripada ibadah. Iya. Tetapi karena pandemi ini kita ganti, kita ubah versinya. Versi. Kalau kemarin versinya kita datangkan orang, kita undang, Ya. datang ke rumah. Nah, sekarang versinya karena ada pandemi kita dilarang untuk berkerumun. Kita takutkan justru kita niatnya mau bersedekah, niatnya mau berbaik, tapi bawa musibah. Itu. Bawa wabah. Wabah. Nah, maka caranya kita kirim. Oh, bisa itu. Ya, kita kirim. saja. Jadi, misal, satu RT nih. Iya. Kita bikin dulu amilnya, kita bentuk dulu panitianya. RT kita tanya, di kampung kita ini siapa-siapa yang masuk kategori tidak mampu. Sudah tulis, ada 100 orang. Maka panitia ini mengirim ke rumahnya.
Oh, Itu iya. lebih bagus. Lebih bagus lagi. Ya, Iya. karena memang diutamakan untuk datang ke rumah. Selain kita kasih buka puasa, kita juga bersilaturahmi. Iya, betul, ya, Pak Ustaz. bisa ketemu-ketemu, bercerita-cerita. Tapi karena kondisinya masih pandemi, maka lebih utama hindari berkumpul. Kita kirim saja. Tidak berarti Iya. hindari buka puasa. Bukan orang buka puasa, caranya harus kreatif. Kirim. Dikirim, porsinya tetap, kualitas makanannya tetap, tetapi kita tinggal kirim. Nah, 100 orang, maka kita beli 100 dos, Iya. 100 bungkus, kita kirim ke rumah. Itu lebih bagus. Siap, Pak Ustadz. Nah, kalau misalkan di bulan puasa itu, Pak Ustadz, ada yang saya tahu istilahnya itu, tidur saja kita ini, itu sudah ibadah, Pak Ustadz. Bukan begitu? Nah, itu seperti apa sudah penjelasan? populer. Iya. Ada yang katakan itu hadis, itu sesungguhnya hadis daif. Oh, Bukan palsu, daif. Daif. Daif artinya itu lemah. Ya, tapi tidak mengapa bahwa tidur yang dimaksud ini, tidur yang dimaksud sebagai ibadah adalah Ya. tidurnya orang-orang yang kelelahan berbuat baik. oh, misalkan Misal mengaji begitu. malam nih, Iya. dia sambil menunggu sahur, dia ngaji dari jam 2 dini hari Ya. sampai sahur. Karena lelah dia Begadang tidur. karena malam untuk ngaji. Oke. Ya, untuk tadarus, Ya. untuk baca buku, bukan untuk game online. Gitu Atau nonton drama. Ya, itu. Ya. Itu tidurnya kalau besok dia tidur, maka tidurnya itu insya Allah menjadi ibadah. Insya Allah menjadi Kemudian ibadah. yang kedua, Iya. tidurnya untuk menghindari maksiat. Ah, Misal, daripada saya pergi gosip, daripada saya game online, apalagi yang menampilkan gambar-gambar porno, Nah, itu. lebih baik saya tidur. betul. Tidurnya untuk menghindari maksiat. Tapi apakah tidur menghindari maksiat otomatis dapat pahala? Tidak. Tergantung tidurnya lagi. Kalau dia tidur dari pagi sampai maghrib, lewat duhur, lewat asar, dia tidak mendapat keutamaan, malah dia dapat dosa. Iya. Karena dia meninggalkan kewajibannya. Nah. Inilah yang orang Nabi katakan, dia tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Betul. Jadi tidur memang menjadi ibadah ketika tidurnya karena lelah beribadah dan tidurnya untuk menghindari maksiat. Tuh, Masya Allah. Nah, Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz menjelaskan kalau misalkan amalan di bulan suci Ramadan itu salah satunya kita mengaji, membaca Al-Quran. Ya. Sementara sekarang ini generasi milenial, Pak Ustadz. Generasi yang semuanya itu serba digital. Android kita baca semua, apa-apa di handphone begitu. Ya. Bahkan mengaji pun Al-Quran ada di handphone begitu, Pak Ustadz. Ya. Itu bagaimana sih hukumnya, Pak Ustadz, mengaji di handphone digital begitu? Oke, Bos. Nah, tunggu sebentar, Pak Ustadz. Sebelum Pak Ustadz menjelaskan, Ya. kita jeda dulu pariwara berikut ini. Oke, tetap pemirsa jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan pembahasan kita. Tetap di Dasat on Stage. Baik pemirsa, terima kasih sudah setia bersama kami di Dasat on Stage. Oke Pak Ustadz, mohon maaf saya potong tadi pembicaraannya Ya. Pak Ustadz. Silahkan dilanjutkan Pak Ustadz. Nah, Bang Arif, Ya, buku yang orang sebut kitab kitab. suci Al-Quran itu pada zaman Nabi belum ada. Ya, belum Disebut ada. mushaf. Ya. Ya. Pada zaman Nabi tidak ada kitab yang seperti yang kita lihat selama ini. Itu pada zaman Nabi belum ada. Ya, ayat-ayat suci itu masih ditulis di pelepah daun kurma. Oh, ya. iya, iya. Kemudian di daun kurmanya, di pelepahnya, tulang-tulang ditulis di situ. Siap. Nah, nanti ketika kekhalifahan Abu Bakar Siddiq, Umar mulai mencemaskan. Oh iya. Ya Khalifah Rasulullah, ini semakin banyak penghafal Quran yang wafat, perlu ini dibukukan. Nah, kemudian ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, ya pemimpin umat Islam waktu itu, maka Umar mengumpul episode pengumpulan. Nah, episode Utsman bin Affan, itulah dikitabkan, dibukukan. Oh. Dibukukanlah dalam satu buku, kitab yang kita sebut kitab. Jadi kitab jadi 4 disebarkan ke 4 penjuru, ya sampailah seperti ini. Oh iya. Nah, bagaimana membaca Al-Quran di handphone? Nah, itu Pak Ustadz. Bagaimana itu? Tidak ada hukum mengharamkan atau melarang membaca ayat suci melalui handphone. Ya.
Nah, kan sekarang itu banyak sekali ada aplikasi ya, bisa Cukup banyak di-download itu Iya. dengan segala macam Quran. Nah, di aplikasinya itu di-download lalu dibaca. Karena anak-anak sekarang kan maunya hidup praktis. Ya. Untuk ngaji bawa Quran ribet menurut mereka, susah, ya. Maka yang dia pakai membaca Al-Qur'annya, membaca kitab suci melalui handphone. Boleh dengan catatan. Nah. Kalau dia sudah ada aplikasi ayat suci Al-Qur'an, ya, kitab suci Al-Qur'an di dalamnya, maka handphone tersebut jangan sampai dibuka ketika di dalam toilet. Oh, iya. Ya. Nah, kalau mau masuk ke toilet, usahakan jangan buka itu. Bahkan ada ulama yang lebih keras, jangan bawa masuk ke dalam. Kalau ulama yang kontemporer ini mengatakan boleh selama Anda tidak membuka Quran itu, aplikasi Quran itu di dalam toilet. Oh, Nah, karena toilet itu tempat yang tidak ideal buat Al-Quran sebagai kitab suci. iya. Maka tidak ada larangan mengaji atau membaca ayat suci Al-Quran melalui aplikasi handphone dengan catatan harus teliti. Jangan sampai Quran itu yang berupa dalam handphone kita, kita bawa di tempat yang tidak sepantasnya. Nah, kalau di bulan puasa juga Pak Ustadz, kan saya sudah menikah juga ini Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah. Sudah punya anak. Alhamdulillah. Bagaimana itu kalau misalkan kita menjaga, mohon maaf ini, hawa nafsu begitu bersama istri. Ya. Apakah dengan cuman bersentuhan atau misalkan memberikan kasih sayang kepada istri begitu, itu sudah termasuk batal kita punya puasa, Pak Ustaz? Nah, Bang Arif, yang bisa membatalkan puasa itu makan, minum, dan berhubungan badan. Tidak titik sampai di situ, dengan sengaja membatalkan. Nah, jadi kalau dia minum, makan tidak sengaja, tidak batal. Tidak batal. Misal pagi bangun, terbiasa selama ini sarapan. Ya, 11 bulan terbiasa sarapan. Tiba-tiba di hari pertama dia bangun sarapan, bubur. Habis 1 mangkuk, kata istri, kok puasa? Nah, tidak apa-apa. Tidak membatalkan, karena tidak sengaja. Atau minum, tidak sengaja, itu rezeki. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba lagi 2 sendok, masuk sudah dikunyah, lagi dikunyah tiba-tiba, kok puasa? Jangan ditelan. Tapi buang yang sudah terlanjur dikunyah, dimuntahkan. Kalau dia menelan karena dia sudah sadar, batal puasanya. Nah, sekarang bagaimana dengan yang tadi? Berdekatan dengan istri. Selama tidak menimbulkan syahwat. Dia peluk-peluk istrinya sebagai kasih sayangnya. Mau pergi kerja, dia peluk istrinya, dia sun istrinya. Sebagai kasih sayang semata, itu tidak mengurangi nilai puasa. Tapi kalau sudah menimbulkan syahwat, menimbulkan nafsu, itu tidak membatalkan tapi mengurangi nilai. Mengurangi nilai puasa. Kecuali dia berhubungan badan, batal puasanya. Bukan sekedar batal, tapi dia juga harus membayar denda 60 hari berturut-turut yang disebut dengan puasa kafarat. 60 hari berturut-turut. Artinya apa? Ketika di hari ke-58 batal puasanya, ulang lagi. Diulang lagi, Pak. Diulang lagi. Maka jangan coba-coba. Itulah orang menikah itu jangan berdasarkan cinta, karena cinta itu identik dengan syahwat, tapi kasih sayang. Kasih sayang. Nah, itu maksudnya saya, Pak Ustadz. Kita kasih sayang untuk istri, sehat-sehat, bikinkan saya makanan, saya berangkat kerja. Berarti itu tidak batal, Pak Ustadz, asal tidak jangan batal. Dilanjut. Ya, tidak batal. Selama tidak menimbulkan syahwat. Tidak menimbulkan syahwat. Pun muncul syahwat, dia tidak batal selama tidak berhubungan badan. Yang membatalkan ketika dia berhubungan badan. Kalau dia ada syahwat, maka dia mengurangi nilai pahala, karena salah satu fungsi pahala itu adalah pengendalian hawa nafsu. Nah, Pak Ustadz, ini kan sudah menjelang buka puasa nih, Pak Ustadz. Capek juga orang bicara. Betul, Pak Ustadz. Sudah mulai haus. Tapi tahan untuk buka puasa, Pak Ustadz. Tapi, nah ini saya mau kasih bekal untuk Pak Ustadz juga nanti buka puasa. Ya. Ini susu steril 7 kurma, Pak Ustadz. Ini bagus untuk kita konsumsi, insya Allah kalau buka puasa nanti. Ya. Karena susu steril 7 kurma dibuat dengan perpaduan 100% susu steril premium bermanfaat dan kurma berkhasiat, serta dikemas dengan teknologi modern dalam kaleng yang higienis. Otomatis double manfaat, Ustaz. Jadi susu steril 7 kurma ini aman dikonsumsi setiap hari untuk seluruh keluarga Indonesia. Karena zaman sekarang ya banyak juga minuman begini, Ustaz. Tapi ya biasa-biasa saja. Ini yang double manfaatnya.
Ini juga minum sunnah sebab ada kurmanya. Ada kurmanya insya Allah. Rasulullah buka puasa 7 kurma juga Pak Ustadz? kurma. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan Oke. coba higienis dan manfaat, juga sunnah. Sunnah juga, betul. Alhamdulillah, ya. Insya Allah ini saya sudah tidak sabar, insya Allah nanti buka puasa. Baik pemirsa, untuk episode hari ini sekian pembahasan kita. Kita akan bertemu esok hari di jam yang sama bersama saya Arif Brata dan juga Ustadz Dasat Latif. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Ustadz, ayo kita ke sana dulu Pak Ustadz, ke musola Pak Ustadz. Ya, cari-cari untuk tempat buka puasa yang nyaman. Iya, betul sekali Pak Ustadz. Ayo Pak Ustadz. Metro TV,